Tak seorang pun di Villa Adisurya tahu bahwa pembantu baru yang setiap pagi dimarahi karena kopi itu sebenarnya adalah Alia Kusumadewi, pewaris salah satu kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Demi membuktikan bahwa dirinya pantas memimpin perusahaan keluarga, Alia rela meninggalkan kemewahan dan hidup sebagai perempuan biasa bernama Lia. Namun, semuanya berubah ketika ia bertemu Raka Adinugraha, seorang pilot terkenal yang dingin, keras kepala, dan hampir tidak pernah mempercayai siapapun. Awalnya, mereka saling membenci. Lalu sebuah malam penuh badai membuat Alia melihat sisi Raka yang selama ini disembunyikan dari dunia. Dan tanpa mereka sadari, kebencian perlahan berubah menjadi perasaan yang jauh lebih berbahaya. Tetapi tepat ketika Alia mulai percaya bahwa Raka mencintainya tanpa peduli siapa dirinya, sebuah dokumen rahasia ditemukan di dalam tasnya. Semua orang menuduh Alia sebagai pencuri. Dengan mata berkaca-kaca, ia hanya menatap Raka dan bertanya satu hal. "Kamu percaya sama aku?" Raka terdiam. Hanya beberapa detik. Namun beberapa detik itu cukup untuk menghancurkan semuanya. Dan ketika Raka akhirnya mengetahui siapa sebenarnya perempuan yang ia ragukan, semuanya mungkin sudah terlambat. Hujan tipis baru saja berhenti ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang sebuah villa tua di kawasan Dago Atas, Bandung. Udara malam membawa aroma tanah basah dan daun pinus, sementara lampu-lampu kota terlihat seperti gugusan bintang jauh di bawah bukit. Dari kursi belakang, turun seorang perempuan berusia 27 tahun dengan celana jeans sederhana, kemeja putih polos, dan sebuah ransel yang jauh lebih murah daripada tas-tas yang biasa ia gunakan ketika menghadiri rapat perusahaan. Namanya Alia Kusumadewi. Setidaknya, itulah nama yang tidak boleh ia gunakan selama berada di sana. Mulai malam itu, di rumah tersebut ia hanya akan dikenal sebagai Lia, seorang perempuan dari Yogyakarta yang sedang mencari pekerjaan sambil mengumpulkan uang untuk membantu keluarganya. Cerita itu sudah disusun sedemikian rupa bersama ayahnya dan pemilik villa, Ratih Adisurya. Hanya ayahnya, Ratih, serta beberapa orang kepercayaan di kantor pusat yang mengetahui identitas asli Alia. Mereka semua diminta menjaga rahasia itu, dan hanya menghubunginya bila ada keputusan perusahaan yang benar-benar tidak bisa menunggu. Tak seorang pun dari para pekerja rumah tangga boleh tahu bahwa perempuan yang datang membawa satu ransel dan 2 pasang sepatu itu sebenarnya merupakan putri tunggal Surya Kusumadewi, pendiri Kusumadewi Hospitality and Logistics, kelompok usaha yang mengelola hotel, resor, pergudangan, dan layanan transportasi di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Alia berdiri di ruang rapat lantai 32 kantor pusat perusahaan mereka di Jakarta, dan mendengar salah seorang komisaris senior mengatakan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Menjadi putri Pak Surya tidak otomatis membuat seseorang mampu memimpin perusahaan sebesar ini. Ruangan langsung hening. Alia sebenarnya tahu, sebagian anggota direksi memiliki pikiran serupa. Mereka menganggap pendidikannya di luar negeri, pengalamannya memimpin proyek kecil, dan presentasi bisnisnya tidak cukup membuktikan apapun. Menurut mereka, Alia terlalu lama hidup dengan sopir, asisten pribadi, kartu kredit tanpa batas, dan nama keluarga yang selalu membuka pintu. Alih-alih membantah, Alia justru membuat kesepakatan dengan ayahnya. 2 bulan. Selama 2 bulan, ia akan hidup tanpa fasilitas keluarga, bekerja seperti orang biasa, menerima perintah, menggunakan gajinya sendiri, dan tidak boleh menyebutkan siapa dirinya. Jika ia menyerah sebelum masa itu selesai, ia akan menerima keputusan ayahnya untuk menunjuk eksekutif lain sebagai calon pemimpin perusahaan. Alia terlalu keras kepala untuk mundur. Maka malam itu, berdirilah ia di Villa Adisurya dengan nama Lia, membawa pakaian murah yang dibelinya sendiri di sebuah pusat perbelanjaan di Bandung. Ibu Ratih menyambutnya dengan pelukan.
Kamu masih bisa berubah pikiran. Bisik perempuan berusia 60-an itu ketika mereka hanya berdua di ruang kerja. Alia menggeleng. Kalau saya pulang sekarang, Papa akan tersenyum seumur hidup karena merasa benar. Ratih tertawa kecil. Kamu benar-benar anak surya. Sayangnya iya. Mulai keesokan paginya, kehidupan Alia berubah. Ia bangun sebelum azan subuh selesai berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Ia membantu Bu Sari menyiapkan bubur ayam dan telur rebus untuk sarapan, menyapu teras yang dipenuhi daun basah, mencatat stok dapur, membawa cucian, dan memeriksa daftar belanja pasar. Pada hari pertama, ia salah menaruh deterjen. Hari kedua, ia memecahkan sebuah gelas. Hari ketiga, ia menemukan bahwa harga sayuran yang tercatat pada nota langganan villa jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Bu Sari hampir pingsan ketika Lia dengan santai menelpon pemasok dan menanyakan perbedaan harga satu persatu. Kamu ini sebenarnya pernah kerja apa, Lia? Tanya Bu Sari curiga. Alia yang sedang memotong daun bawang segera tersenyum. Pernah bantu warung saudara, Bu? Warung apaan? Sampai ngomong soal margin keuntungan. Warung lumayan maju. Bu Sari memandangnya beberapa detik, lalu memilih tidak bertanya lagi. Meskipun pekerjaan rumah jauh lebih melelahkan daripada yang dibayangkan Alia, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai memahami kehidupan orang-orang yang selama ini hanya muncul dalam angka pengeluaran perusahaan. Ia mengetahui bahwa seorang sopir memikirkan biaya sekolah anak sebelum membeli sepatu baru. Ia mengetahui bahwa beberapa pegawai mengirim hampir separuh gaji mereka ke kampung. Ia mengetahui betapa sering keputusan kecil manajemen membuat kehidupan orang di bawah berubah. Dan diam-diam ia mencatat semuanya. Malam ketujuh menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Hari itu, Ibu Ratih mengadakan makan malam kecil untuk beberapa kerabat. Setelah semuanya selesai, sebagian besar pekerja sudah beristirahat. Alia masih berada di dapur karena ia bersikeras membantu membereskan piring. Jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Ia sendirian. Sebuah lagu lama dari Tulus terdengar pelan melalui pengeras suara ponselnya. Alia sedang menyusun wadah makanan ketika suara logam terdengar dari pintu samping yang mengarah ke garasi belakang. Klik. Alia berhenti bergerak. Ia menurunkan volume musik. Klik. Gagang pintu bergerak. Pak Dedi? Panggil Alia pelan. Tidak ada jawaban. Ia melihat monitor kecil sistem keamanan yang terpasang di dekat dapur. Kamera halaman belakang sedang tidak menampilkan gambar karena hujan membuat salah satu sensor bermasalah. Bagus, gumamnya. Dari semua malam, harus malam ini. Pintu kembali bergerak. Alia teringat pesan kepala keamanan bahwa tidak seorang pun boleh menggunakan pintu belakang setelah tengah malam tanpa pemberitahuan. Ia mengambil ponsel dan menekan tombol alarm internal. Pada saat yang sama, mekanisme pengaman otomatis menurunkan pintu kisi logam di koridor belakang. Seseorang ternyata sudah hampir masuk. Siapa yang mengaktifkan benda sialan ini? Suara laki-laki terdengar. Alia membeku. Sesosok pria tinggi dengan jaket gelap mencoba menerobos sebelum kisi sepenuhnya turun. Ia berhasil melewatinya, tetapi sepatu kulitnya menginjak lantai granit yang masih basah karena tampias hujan. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Bruk! Pria itu jatuh keras dengan bahu menghantam sisi lemari rendah. Alia menyalakan seluruh lampu dapur. "Jangan bergerak," serunya sambil memegang gagang sapu seperti senjata. "Keamanan sedang menuju ke sini." Laki-laki yang terjatuh itu mengangkat kepala. Dan untuk beberapa detik, Alia lupa apa yang ingin ia katakan. Pria tersebut mungkin berusia awal 30-an. Rambutnya sedikit berantakan akibat hujan. Rahangnya tegas, tubuhnya tinggi, dan tatapannya begitu tajam hingga Alia langsung mengerti bahwa orang di depannya tidak terbiasa diperintah. "Matikan alarm itu," katanya dingin.
Jangan mengatur saya. Anda masuk lewat pintu belakang jam 2 pagi. Karena itu pintu rumah saya. Alia mengernyit. Tentu, semua pencuri pasti bilang begitu. Pencuri? Kalau bukan pencuri, kenapa masuk diam-diam? Pria itu menarik napas panjang seperti sedang mengumpulkan kesabaran terakhirnya. Suara langkah kaki kemudian terdengar dari koridor. Busari muncul bersama 2 petugas keamanan. Begitu melihat pria di lantai, wajah perempuan itu langsung pucat. Ya Allah, Mas Raka! Alia menoleh. Mas siapa? Busari hampir tidak percaya. Raka Adinugraha, putra Ibu Ratih. Sapu di tangan Alia perlahan turun. Pria itu menatapnya tanpa berkedip. Alia pernah mendengar nama tersebut. Kapten Raka Adinugraha, putra tunggal keluarga Adi Surya, pilot senior sebuah maskapai nasional, dan salah satu calon penerus bisnis transportasi milik keluarga. Selama beberapa tahun terakhir, ia lebih sering tinggal di luar Bandung karena pekerjaan. Ibu Ratih pernah menyebut anaknya dengan kalimat sederhana. Raka itu sebenarnya baik, hanya saja mulutnya sering lupa caranya bersikap ramah. Alia sekarang mengerti maksudnya. Dokter keluarga datang menjelang subuh. Tidak ada patah tulang, tetapi bahu Raka mengalami cedera ringan dan harus diistirahatkan beberapa hari. Karena jadwal penerbangannya membutuhkan pemeriksaan fisik penuh, dokter menyarankan ia tidak terbang sampai pergerakan bahunya benar-benar pulih. Keesokan paginya, Alia berdiri di luar kamar Raka sambil membawa secangkir kopi. Ia sudah berpikir untuk kabur. Namun, membayangkan wajah puas ayahnya membuat langkahnya berhenti. Ia mengetuk pintu. Masuk. Suara dari dalam terdengar datar. Raka duduk dekat jendela dengan bahu kanan menggunakan penyangga. Ia mengenakan kaos gelap dan celana panjang sederhana. Tetapi ekspresinya terlihat seperti seseorang yang sedang memimpin sidang pengadilan. Alia meletakkan kopi. Selamat pagi, Pak. Raka menatapnya. Nama? Lia. Nama lengkap? Lia saja. Raka mengangkat alis. Pendek sekali. Kalau saya sedang marah, saya harus panggil kamu apa? Alia mengerjapkan mata. Kalau saya tahu Anda suka bercanda pagi-pagi, saya tadi bawa gorengan. Raka menatapnya lebih tajam. Perempuan lain mungkin sudah meminta maaf. Alia justru tersenyum tipis. Semalam saya benar-benar mengira Anda orang asing. Tidak ada yang memberitahu saya Anda pulang. Saya harus membuat pengumuman nasional sebelum masuk rumah sendiri. Tidak perlu nasional. Grup WhatsApp rumah juga cukup. Raka terdiam. Dari pintu, Ibu Ratih yang kebetulan mendengar percakapan mereka menutup mulut agar tidak tertawa. Raka kemudian menoleh kepada ibunya. Bu, pecat dia. Alia langsung menatap Ratih. Ibu Ratih mengangkat alis. Kenapa? Karena dia membuat saya cedera. Karena kamu masuk seperti maling. Bu. Raka, kamu sendiri yang memilih pintu belakang karena malas membangunkan orang. Raka mengembuskan napas panjang. Ia kembali menatap Alia. Entah apa yang muncul dalam pikirannya, tetapi ekspresi marah itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Baik, jangan pecat. Alia sedikit lega. Sampai Raka melanjutkan. Karena saya tidak boleh terbang beberapa hari gara-gara dia, selama saya di rumah, Lia membantu kebutuhan saya. Alia mengangkat alis. Maksudnya? Kopi, makanan, dokumen, ruangan kerja, apapun yang biasanya dibantu staf rumah. Apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Syukurlah Anda menjelaskan. Saya hampir kira saya harus membersihkan sepatu Anda pakai sikat gigi. Raka memejamkan mata sesaat. Bu, dari mana Ibu mendapatkan orang ini? Ibu Ratih menjawab tenang. Rekomendasi teman. Alia hampir tersedak.
teman yang dimaksud adalah ayahnya sendiri. Raka mengambil cangkir dan mencicipi kopi. Wajahnya berubah. "Ini manis." 2 sendok gula." "Saya tidak minum gula." Alia mengangguk serius. "Informasi penting, saya tulis di prasasti nanti." "Buat lagi." "Sekarang." "Sekarang." Alia mengambil cangkir itu sambil tersenyum manis. "Baik, Pak Kapten." Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. "Oh iya, Pak." "Apa?" "Kalau nanti pulang jam 2 pagi lagi, tekan bel, gratis." Pintu tertutup sebelum Raka sempat menjawab. Dari balik pintu, Alia menarik napas panjang. 2 bulan, bisiknya pada diri sendiri. Cuma 2 bulan. Ia tidak tahu bahwa laki-laki menyebalkan yang baru saja ditemuinya akan membuat kesepakatan sederhana dengan ayahnya berubah menjadi perjalanan paling rumit dalam hidupnya. Dan di dalam kamar, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Raka Adinugraha memandang pintu yang tertutup sambil menahan senyum kecil yang bahkan tidak ia sadari. Hari-hari berikutnya membuat Alia mulai percaya bahwa ada 2 jenis manusia di dunia. Jenis pertama adalah manusia biasa yang minum kopi ketika ingin minum kopi. Jenis kedua adalah Raka Adinugraha yang memperlakukan secangkir kopi seperti prosedur penerbangan internasional. Kopinya harus kopi Arabica tanpa gula. Air tidak boleh terlalu panas. Cangkir harus sudah dibilas air hangat sebelumnya. Dan menurut Raka, aroma kopi bisa berubah hanya karena seseorang membiarkannya terlalu lama di dapur. Pada pagi ketiga, Alia berdiri di depan mesin kopi sambil menatapnya dengan penuh dendam. Bu Sari yang sedang menyiapkan nasi kuning untuk sarapan melirik. "Kamu kenapa?" "Saya sedang berpikir, apakah hukum di Indonesia menganggap melempar mesin kopi dari balkon sebagai tindak pidana?" Bu Sari tertawa. "Mas Raka memang begitu." "Begitu apanya?" "Teliti. Kalau teliti sedikit lagi, kopi itu harus punya KTP." Namun setiap pagi, Alia tetap membawakan kopinya. Dan setiap pagi pula, Raka menemukan sesuatu untuk dikomentari. Terlalu pahit, kurang panas, sendok diletakkan di sisi yang salah, pintu ditutup terlalu keras, sepatu Alia berbunyi di lantai kayu. Suatu hari, Raka bahkan meminta Alia menyusun kembali rak buku di ruang kerjanya berdasarkan kategori. 2 jam kemudian, Raka masuk dan mendapati buku-bukunya justru diberi kertas kecil. Penerbangan, bisnis, sejarah, buku yang kelihatannya penting tapi membosankan, buku yang mungkin tidak pernah dibaca. Raka mengambil salah satu kertas. "Ini apa?" "Sistem klasifikasi baru." "Siapa yang mengajarkan sistem itu?" "Saya menciptakannya." "Buang." "Sayang sekali. Menurut saya revolusioner." Mereka bertengkar hampir setiap hari. Anehnya, Raka tidak pernah meminta ibunya mengganti Alia. Ia mulai terbiasa mendengar suara langkah kaki perempuan itu di pagi hari. Terbiasa mendengar Lia bernyanyi pelan ketika menyiram tanaman. Bahkan tanpa sadar, terbiasa menunggu jawaban-jawaban konyol yang selalu muncul setiap kali ia memberikan perintah. Alia juga mulai menemukan sisi lain dari pria yang pada awalnya ia anggap sebagai manusia paling menyebalkan di Jawa Barat. Raka selalu menyapa petugas keamanan dengan nama mereka. Ketika mengetahui anak Pak Dedi harus dirawat karena demam berdarah, ia diam-diam membayar seluruh biaya tambahan rumah sakit tanpa mengatakan apapun. Ia juga selalu memastikan makanan yang dibuat dapur cukup untuk pekerja malam. Namun kebaikan itu tidak pernah dibicarakannya. Ia seperti orang yang sengaja membangun tembok tinggi agar orang lain hanya melihat sisi kerasnya. Sementara itu, Alia terus menjalankan tujuan awalnya. Ia mencatat cara rumah besar tersebut dikelola, berbincang dengan staf, mempelajari biaya pemasok, bahkan membantu Bu Sari memperbaiki jadwal pembelian agar bahan makanan tidak terbuang.
Satu sore, ia menemukan kejanggalan pada invoice pemasok bunga dan produk organik. Angkanya tidak masuk akal. Harga beberapa produk hampir 20% di atas harga pasar. Alia meminta catatan pembayaran 6 bulan terakhir dan menemukan pola yang sama. Tanpa sadar, ia tenggelam dalam pekerjaannya, sampai suara Raka terdengar dari belakang. "Kamu sedang apa?" Alia nyaris menjatuhkan kalkulator. "Tidak ada." Raka melihat tumpukan nota. "Tidak ada, biasanya tidak membutuhkan 6 bulan invoice." Alia buru-buru menutup buku catatan. "Saya cuma membantu Bu Sari dengan menghitung rasio biaya." Alia diam. Raka mengambil selembar kertas yang belum sempat disembunyikannya. Di sana terdapat perhitungan persentase kenaikan harga, pembanding, dan catatan mengenai kemungkinan markup pemasok. Tatapan Raka berubah. "Kamu belajar ini di mana?" Alia tersenyum canggung. "Internet?" "Internet mana yang mengajarkan pembantu rumah tangga membuat analisis pengadaan?" "Internet zaman sekarang luar biasa, Pak." Raka mendekat. "Kamu kuliah?" "Pernah sebentar." "Jurusan?" Alia berpikir cepat. "Manajemen." "Di mana?" "Yogyakarta." "Universitas?" "Banyak tanya sekali." Raka menyilangkan tangan. "Karena jawaban kamu selalu setengah." Alia berdiri. "Pak Kapten, saya membantu rumah ini menghemat uang. Harusnya Anda bilang terima kasih." Raka menatap hasil perhitungannya lagi. Beberapa detik kemudian ia berkata, "Terima kasih." Alia terdiam. Ia tidak menduga akan mendengarnya. Raka mengembalikan kertas. "Hubungi pemasoknya, minta penjelasan." "Serius? Bukannya kamu yang menemukan?" Untuk pertama kalinya, Raka memberinya tanggung jawab tanpa nada mengejek. Dan anehnya, Alia merasa lebih puas daripada ketika memenangkan presentasi bisnis di ruang rapat perusahaan ayahnya. Masalah muncul lagi 2 hari kemudian. Alia sedang menyiram tanaman di taman belakang ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuatnya segera menjauh dari pekerja lain. Dimas, Direktur Keuangan Divisi Hotel Keluarga. Ia mengangkat telepon. "Ya?" Suara Alia berubah otomatis. Tidak ada lagi intonasi ceria seorang pekerja rumah tangga. Nada suaranya menjadi tenang, tegas, dan profesional. "Jangan setujui proposal itu dulu. Saya sudah melihat proyeksinya. Biaya pembangunan terlalu optimistis, dan asumsi tingkat okupansinya tidak masuk akal." Ia berjalan ke gazebo kecil. "Tidak, tunggu sampai valuasinya turun. Kita tidak perlu mengejar kesepakatan hanya karena pesaing kita tertarik." Di balkon lantai 2, Raka yang tadinya hendak mengambil udara segar berhenti. Ia mendengar setiap kata. "Dan mengenai proyek Lombok," lanjut Alia, "saya ingin analisis dampak terhadap pekerja lokal dimasukkan. Jangan kirim dokumen final sebelum saya melihatnya." Raka mengerutkan kening. Cara bicara itu bukan cara orang yang sekedar pernah mengambil kelas manajemen. Itu cara seseorang yang terbiasa memberi keputusan. Alia mengakhiri telepon. Ketika berbalik, ia melihat Raka di atas balkon. Jantungnya hampir jatuh. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ponsel Alia. "Siapa?" "Teman." "Teman kamu meminta persetujuan proyek?" Alia tersenyum terlalu cepat. "Kami suka main simulasi bisnis." "Simulasi?" "Iya, dengan valuasi perusahaan." "Permainan zaman sekarang canggih." Raka turun beberapa menit kemudian. Ia menemukan Alia pura-pura sibuk membersihkan daun kering. "Lia?" "Lihat saya." Alia menoleh. Tatapan Raka seperti biasa tajam. "Kamu sebenarnya siapa?" Alia tertawa. "Pertanyaan filosofi sekali." "Saya serius." "Saya Lia." "Nama keluarga?" "Tidak punya." Orang tanpa nama keluarga tidak otomatis bicara seperti direktur investasi. Alia memasukkan daun kering ke kantong sampah. "Pak Raka,
Mungkin Anda terlalu sering menerbangkan pesawat sampai lupa kalau orang biasa juga boleh pintar." Kalimat itu membuat Raka diam. Alia memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Tetapi kecurigaan Raka tidak hilang. Malam itu, ia menemukan sebuah buku catatan hitam tertinggal di ruang baja. Ia tahu itu milik Lia karena terdapat coretan kecil berbentuk bunga pada sudut sampul. Raka tidak berniat membukanya. Namun sebuah halaman sudah terbuka. Di sana terdapat catatan mengenai pola pengelolaan pekerja, biaya operasional, kepuasan staf, sistem promosi, hingga kalimat, "Pemimpin yang tidak pernah melihat kehidupan orang di bawahnya hanya memimpin angka, bukan manusia." Raka membaca kalimat itu 2 kali. Ia mulai memahami bahwa perempuan yang setiap pagi bertengkar dengannya soal kopi sedang menjalani sesuatu yang jauh lebih besar daripada pekerjaan rumah tangga biasa. Besoknya, ia mengembalikan buku tersebut tanpa membahas isinya. Alia mengambilnya cepat. "Anda baca?" "Tidak." Alia menyipitkan mata. "Bohong. Kalau saya bilang iya, kamu akan menjelaskan." "Tidak." "Kalau begitu, kita impas." Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap. Alia kemudian tersenyum. Raka membalas dengan senyum tipis. Dan entah sejak kapan, pertengkaran mereka mulai berubah. Tidak lagi seperti 2 orang yang benar-benar kesal. Lebih seperti permainan yang diam-diam mereka tunggu setiap hari. Sore itu, Alia sedang berdiri di atas bangku pendek untuk mengambil beberapa kotak dari rak tinggi. Kakinya menggeser bangku terlalu jauh. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Sebelum sempat jatuh, seseorang menangkap lengannya. Raka. Satu tangannya menahan bahu Alia. Tangan lainnya mencengkeram pinggangnya agar tidak terjatuh. Mereka berhenti. Wajah mereka begitu dekat. Alia dapat melihat garis kecil di samping mata Raka yang hanya terlihat ketika lelaki itu kelelahan. Ia juga mencium aroma kopi dan sabun dari bajunya. Raka menatapnya beberapa detik terlalu lama. "Kalau jatuh," katanya pelan, "jangan salahkan saya lagi." Alia menelan ludah. "Kalau saya jatuh, salahkan gravitasi." Sudut bibir Raka terangkat. Ia membantu Alia berdiri. Namun telinganya sedikit merah. Alia segera membalikkan badan. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Malam itu, ketika berbaring di kamar kecil yang disediakan untuk staf, Alia menatap langit-langit sambil memarahi dirinya sendiri. Ia datang ke villa itu untuk membuktikan bahwa ia mampu hidup tanpa nama besar keluarganya. Bukan untuk jatuh hati pada pilot menyebalkan yang bahkan bisa mempermasalahkan posisi sendok. Sementara di lantai atas, Raka duduk di balkon sambil mengingat kalimat dalam buku catatan Lia. Semakin lama ia mengenal perempuan itu, semakin ia yakin satu hal. Lia bukan siapa yang ia katakan. Anehnya, Raka tidak lagi merasa terganggu oleh rahasia tersebut. Ia justru takut suatu hari mengetahui jawabannya dan mendapati bahwa perempuan itu harus pergi. Maya Halim datang pada Sabtu siang dengan mobil mewah, 2 koper besar, dan aroma parfum yang sudah tercium bahkan sebelum ia melewati pintu utama villa. Alia sedang membantu Bu Sari menyusun bunga sedap malam ketika suara sepatu hak tinggi terdengar di ruang depan. Perempuan yang masuk berusia sekitar 30 tahun, cantik, tinggi, dan mengenakan gaun berwarna krem yang tampak terlalu formal untuk cuaca Bandung yang sedang mendung. "Ibu Ratih!" serunya sambil tersenyum lebar. Ratih keluar dari ruang makan dan terlihat sedikit terkejut. "Maya?" Maya memeluknya. "Aku ada urusan dengan Papa di Bandung. Katanya daripada menginap di hotel, lebih baik mampir ke sini." Alia yang masih memegang vas memperhatikan dari kejauhan. Nama Maya Halim tidak asing baginya. Keluarga Halim memiliki perusahaan investasi yang beberapa kali bekerja sama dengan kelompok usaha Adi Surya. Dalam beberapa pemberitaan bisnis, Maya bahkan pernah disebut-sebut sebagai pasangan ideal bagi Raka.
Tidak pernah ada pertunangan. Tetapi keluarga mereka jelas berharap hubungan itu terjadi. Maya baru memperhatikan Alia beberapa detik kemudian. "Kamu baru?" Alia mengangguk. "Lia, Mbak." Maya menyerahkan tas kecilnya. "Taruh di kamar tamu." Alia menatap tas itu, kemudian menatap Maya. "Baik." Ia mengambilnya sambil tersenyum, meskipun dalam hati ingin berkata bahwa tas itu memiliki pegangan dan pemiliknya memiliki 2 tangan yang terlihat sehat. Raka turun dari tangga beberapa menit kemudian. Begitu melihat Maya, ekspresinya langsung berubah. "Maya? Surprise! Kenapa tidak bilang dulu?" Kalau bilang bukan surprise, Raka menghela napas. Maya langsung meraih lengannya. Alia yang berdiri beberapa meter jauhnya, tiba-tiba merasa vas bunga yang dibawanya terlalu berat. Ia tidak suka perasaan itu. Lebih tidak suka lagi ketika menyadari alasan sebenarnya. Ia cemburu. "Lia," suara Raka membuatnya tersadar. Kamu mau berdiri di situ sampai bunganya layu?" Alia mendelik. "Sedang saya bawa." Ia berjalan melewati mereka dengan cepat. Raka memperhatikannya sambil menahan senyum. Maya menangkap arah pandang itu. Sore berikutnya, hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik ringan. Menjelang maghrib, angin semakin kencang dan hujan memukul kaca seperti kerikil kecil. Udara Bandung yang biasanya sejuk berubah menusuk. Setelah makan malam, listrik berkedip beberapa kali. Raka yang sejak tadi terlihat gelisah, memilih naik ke kamar lebih awal. Alia memperhatikannya. Ada sesuatu pada cara pria itu menggenggam tepi meja setiap kali suara guntur terdengar. Pukul 9 malam, listrik villa padam. Bu Sari menyalakan lampu darurat. Maya mengeluh karena sinyal internet ikut melemah. "Bagaimana saya mau menyelesaikan meeting kalau begini?" Alia tidak mendengarkan. Ia baru sadar Raka belum turun. Entah mengapa, sebuah percakapan dengan Bu Sari beberapa hari sebelumnya muncul dalam pikirannya. Mas Raka memang tidak suka hujan besar sejak kejadian itu. Kejadian apa? Pesawatnya dulu hampir kecelakaan waktu cuaca buruk. Alia meletakkan senter yang sedang dibawanya. Ia naik ke lantai 2. Pintu kamar Raka tidak terkunci. "Pak Raka?" Tidak ada jawaban. Alia masuk. Senter menyapu ruangan. Ranjang kosong, balkon kosong. Ia menemukan Raka di ruang kerja kecil yang terhubung dengan kamar. Pria itu duduk di lantai. Punggung menempel pada lemari. Kedua tangannya menggenggam rambut. Napasnya pendek dan cepat. Alia langsung memahami apa yang terjadi. Ia pernah melihat serangan panik pada seorang teman semasa kuliah. "Raka?" Pria itu tidak menjawab. Guntur menggelegar. Tubuh Raka menegang. Alia berjongkok beberapa langkah darinya. "Lihat saya." Raka menggeleng. "Raka, dengarkan suara saya." Tidak ada lagi Pak, tidak ada gurauan, hanya suara tenang. "Kamu tidak di pesawat." Napas Raka tetap cepat. "Kita ada di Bandung, di rumah ibu kamu." Perlahan Alia mendekat. "Dengar hujan." "Itu hanya hujan." Raka menutup mata. "Mesinnya mati." Alia terdiam. Raka tidak sedang melihat ruangan itu. Ia melihat masa lalu. 3 tahun sebelumnya, pesawat yang ia kemudikan memasuki badai buruk ketika hendak mendarat. Sambaran petir dan kerusakan sistem membuat salah satu mesin kehilangan daya sementara. Pesawat mengalami penurunan mendadak. Beberapa penumpang terluka. Raka berhasil melakukan pendaratan darurat. Semua orang memujinya sebagai pahlawan. Namun tidak seorang pun memahami bahwa selama beberapa menit di udara,
Raka benar-benar yakin ratusan nyawa akan berakhir di tangannya. Alia duduk di sampingnya. Pegang tangan saya. Raka tidak bergerak. Alia meraih tangannya terlebih dahulu. Tarik napas perlahan. Ia menarik napas agar Raka mengikuti. Sekali lagi. Beberapa menit berlalu. Raka mulai mengikuti ritmenya. Ketika guntur kembali terdengar, jemarinya refleks menggenggam tangan Alia kuat. Alia tidak melepaskan. "Gak apa-apa," bisiknya. "Aku di sini." Entah berapa lama mereka duduk begitu. Ketika napas Raka akhirnya normal, wajahnya terlihat lelah. "Jangan bilang siapa-siapa," Alia mengangguk. "Saya tidak akan bilang." Raka tertawa hambar. "Seorang kapten takut badai," ironis. Alia menatapnya. "Kenapa harus malu?" "Karena pekerjaan saya membawa orang melewati langit." "Justru karena itu, kamu tahu betapa berbahayanya langit." Raka menoleh. Alia melanjutkan. "Orang yang tidak takut apapun, biasanya karena tidak memahami risikonya. Takut bukan berarti lemah." Raka memandangnya lama. "Kadang saya masih mendengar suara alarm." Alia tidak menyelah. "Orang-orang bilang saya menyelamatkan pesawat. Mereka foto saya. Berita menyebut saya pahlawan. Tapi tidak ada yang tahu, setelah itu saya hampir tidak bisa masuk kokpit lagi." Nada suaranya pecah. Alia menggeser posisi sedikit lebih dekat. "Kamu sudah kembali terbang?" "Karena saya memaksa diri." "Berarti kamu jauh lebih berani daripada yang kamu pikir." Guntur berikutnya terdengar. Raka menutup mata. Tanpa sadar, ia menyandarkan kepala ke bahu Alia. Alia diam. Tangannya perlahan menyentuh lengan pria itu. Hanya itu. Tidak ada kata-kata besar. Tidak ada janji. Mereka hanya duduk di lantai dalam gelap, sementara hujan turun di luar. Alia baru menyadari beberapa menit kemudian bahwa Raka sudah benar-benar tenang. Ketika listrik menyala kembali, keduanya langsung menjauh seperti baru tertangkap melakukan sesuatu yang terlarang. Raka berdeham. "Terima kasih." Alia tersenyum. "Besok kopi saya boleh salah sedikit?" "Tidak, dasar tidak tahu terima kasih." Raka tertawa. Untuk pertama kalinya, Alia mendengar tawanya tanpa sarkasme, dan suara itu membuat sesuatu di dadanya terasa ringan. Sejak malam tersebut, hubungan mereka berubah. Raka tidak lagi memberikan perintah untuk sekedar mengganggunya. Mereka mulai sarapan di meja yang sama ketika Ibu Ratih sedang keluar. Kadang Raka mengajaknya berbicara tentang kota-kota yang pernah ia datangi. Alia bercerita tentang Jogja, Solo, Makassar, dan Bali tanpa pernah menjelaskan mengapa ia mengenal begitu banyak hotel terbaik di kota-kota tersebut. Suatu sore, Raka membawa 2 mangkuk batagor dari warung langganannya. Alia menatap makanan itu. "Ini untuk saya." "Jangan besar kepala, saya beli kebanyakan." 2 mangkuk lengkap dengan saus terpisah. Penjualnya salah. Kasihan sekali penjualnya, sering salah sesuai makanan kesukaan saya. Raka menatapnya. Alia tertawa. Di sisi lain, Maya semakin sering memperhatikan mereka. Ia melihat bagaimana Raka mencari Lia ketika perempuan itu tidak terlihat. Ia melihat bagaimana pria yang terkenal dingin itu tertawa karena sebuah komentar konyol dari seorang pekerja rumah tangga. Dan ia tidak menyukainya. Suatu malam, Maya duduk di teras bersama Raka. "Kamu dekat sekali dengan pembantu baru itu." Raka memandang halaman. "Namanya Lia." "Whatever." Raka menoleh. "Jangan bicara seperti itu." Maya terdiam. Raka jarang membelanya secara langsung. "Itu cuma staf rumah." "Dan tetap manusia." Maya tersenyum tipis. "Kamu suka dia?" Raka tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup. Malam berikutnya, Alia sedang menutup jendela ruang keluarga ketika Raka datang. "Lia?" Alia menoleh. "Kenapa?" Raka mendekat. "Ada satu hal yang ingin saya tanyakan." "Kalau soal kopi,
Saya menyerah. Bukan. Ekspresinya serius. Kamu masih akan lama di sini? Pertanyaan itu menghantam Alia lebih kuat daripada seharusnya. Ia memiliki waktu kurang dari sebulan sebelum kesepakatan dengan ayahnya berakhir. Mungkin. Jawaban kamu selalu mungkin. Karena hidup memang begitu. Raka tersenyum tipis. Ia berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Saya tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Alia menahan napas. Tapi saya mulai berpikir, saya tidak perlu tahu semuanya sekarang. Kenapa? Karena saya suka kamu yang sekarang. Alia membeku. Raka sendiri tampak sedikit terkejut telah mengatakannya. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat gugup. Lia. Alia menatapnya. Namun sebelum salah satu dari mereka sempat mengatakan lebih banyak, suara Maya memanggil dari ruang makan. Mereka langsung menjauh. Alia berbalik. Jantungnya berdebar begitu keras. Malam itu ia akhirnya mengakui sesuatu yang selama berminggu-minggu ia hindari. Ia jatuh cinta kepada Raka Adinugraha. Dan yang membuatnya takut bukan perasaan itu. Yang membuatnya takut adalah kenyataan bahwa Raka jatuh cinta kepada perempuan bernama Lia. Perempuan yang sebenarnya tidak pernah ada. Sejak malam ketika Raka hampir mengakui perasaannya, Villa Adisurya terasa berbeda bagi Alia. Ruang makan yang biasanya hanya tempat bekerja, tiba-tiba menjadi tempat ia menunggu langkah kaki seseorang. Balkon yang selama ini sekadar bagian rumah, berubah menjadi tempat ia diam-diam mencari sosok Raka setiap sore. Bahkan suara mesin kopi yang sebelumnya membuatnya kesal, sekarang sering membuatnya tersenyum sendiri. Alia tahu keadaan itu berbahaya. Kesepakatannya hampir selesai. 2 minggu lagi, ia harus kembali ke Jakarta dan menghadapi Dewan Direksi sebagai Alia Kusumadewi. Ia sudah berulang kali berniat mengatakan kebenaran kepada Raka. Tetapi setiap kali kesempatan muncul, keberaniannya hilang. Bagaimana jika setelah tahu dirinya seorang pewaris perusahaan besar, sikap Raka berubah? Bagaimana jika semua kehangatan yang tumbuh di antara mereka justru menjadi canggung? Selama hidupnya, Alia terlalu sering bertemu laki-laki yang tertarik pada nama Kusumadewi sebelum benar-benar mengenal dirinya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menyukainya ketika ia hanya mengenakan seragam sederhana, mengikat rambut sembarangan, dan mengeluh soal harga cabai. Ia ingin mempertahankan perasaan itu sedikit lebih lama. Sementara itu, Maya semakin yakin bahwa Lia menyimpan rahasia. Suatu sore, ia tanpa sengaja melihat layar ponsel Alia yang tergeletak di meja dapur. Sebuah pesan masuk. Dokumen kerjasama Lombok sudah siap untuk persetujuan Anda. Tim keuangan menunggu arahan. Maya hanya sempat membaca satu kalimat sebelum Alia mengambil teleponnya. Namun itu sudah cukup. Persetujuan apa? Tanya Maya. Alia mengambil ponselnya terlalu cepat. Urusan teman. Teman kamu minta arahan soal dokumen kerjasama? Alia tersenyum tipis. Kadang orang salah kirim pesan. Maya tidak percaya. Ia tidak mendapatkan nama apapun dari pesan itu. Tetapi satu hal menjadi jelas. Lia berhubungan dengan orang-orang yang membicarakan proyek bisnis seolah pendapatnya penting. Ia mulai memperhatikan. 2 hari kemudian, keluarga Adisurya mengadakan pertemuan tertutup di villa dengan beberapa direksi. Mereka membahas proyek kerjasama baru yang melibatkan rute penerbangan domestik, pembangunan fasilitas wisata, serta kemungkinan kemitraan dengan kelompok usaha lain. Alia tahu rapat tersebut. Bahkan perusahaannya sendiri termasuk salah satu calon mitra. Namun ia sengaja tidak mendekati ruang rapat. Ia membantu Bu Sari menyiapkan makanan ringan berupa lemper, pastel, dan pisang bolen untuk tamu. Menjelang sore, seorang staf Raka membawa sebuah media penyimpanan kecil dari ruang kerja. Di dalamnya terdapat dokumen presentasi dan beberapa rancangan kontrak yang belum boleh tersebar. Maya melihat kesempatan.
Ia mengambil benda tersebut ketika koridor sedang kosong. Lalu pada malam hari, ketika para pekerja sedang makan di belakang, ia masuk ke ruang penyimpanan staf dan memasukkannya ke dalam tas kain milik Lia. Maya tidak tahu siapa sebenarnya Lia. Ia hanya ingin satu hal, membuat Raka melihat perempuan itu sebagai pembohong. Keesokan paginya, villa mendadak tegang. Staf hukum mencari dokumen yang hilang. Ibu Ratih meminta semua orang tetap tenang. Raka sendiri tampak sangat serius. Dokumen itu tidak bisa keluar dari rumah, katanya. Maya duduk di sofa. Saya semalam lihat Lia dekat ruang kerja. Alia menoleh tajam. Saya mengantar teh. Dan kamu tinggal cukup lama. Hanya beberapa menit. Maya mengangkat bahu. Kalau begitu, tidak ada salahnya memeriksa barang semua orang. Wajah Ratih langsung mengeras. Tidak ada yang boleh menuduh pekerja rumah ini tanpa dasar. Kita periksa CCTV dan catatan akses lebih dulu. Alia merasakan sesuatu yang tidak enak. Ia tahu jika Ratih terlalu keras membelanya. Orang justru akan bertanya, mengapa seorang pemilik rumah begitu melindungi pegawai baru? Bu Sari ikut menyela. Lia tidak mungkin mengambil. Maya tersenyum tipis. Kalau memang tidak, dia tidak perlu takut. Alia menarik napas lalu menatap Ratih. Tidak apa-apa, Bu. Periksa tas saya. Saya setuju. Tapi setelah ini, tolong CCTV juga diperiksa. Saya tidak mau ada satu pun staf lain ikut dituduh. Ratih menahan keberatan lalu mengangguk. Baik, hanya karena Lia mengizinkan. Tidak ada yang boleh mempermalukan siapapun di sini. Raka melihat Alia. Alia menatapnya kembali. Tas pekerja dibawa satu persatu. Tidak ditemukan apapun. Sampai giliran tas kain hitam milik Alia. Ketika bagian dalamnya dibalik, sebuah benda kecil jatuh ke atas meja. Ruangan langsung sunyi. Media penyimpanan yang hilang. Alia membeku. Ia menatap benda itu seolah tidak memahami apa yang dilihatnya. Maya berdiri. Nah, Bu Sari menutup mulut. Ibu Ratih langsung menatap Alia dengan cemas. Hanya Ratih yang tahu betapa mustahil tuduhan tersebut. Namun ia juga tahu Alia meminta identitasnya tidak dibuka apapun yang terjadi. Lia, kata salah seorang staf hukum, bisa jelaskan? Alia menggeleng. Saya tidak pernah mengambil itu. Maya tertawa kecil. Terus bisa masuk tas kamu sendiri? Alia tidak menanggapi. Tatapannya mencari satu orang. Raka. Pria itu berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya penuh keterkejutan. Alia melangkah mendekat. Raka? Semua orang terdiam mendengar ia memanggil nama lelaki itu tanpa sapaan formal. Alia tidak peduli. Aku cuma mau tanya satu hal. Raka menatapnya. Kamu percaya aku? Pertanyaan itu sederhana. Raka ingin menjawab. Ia benar-benar ingin. Hatinya mengatakan, Lia tidak mungkin mencuri dokumen tersebut. Perempuan yang ia kenal mungkin menyebalkan, keras kepala, dan menyimpan banyak rahasia. Tetapi Raka tidak pernah melihat ketamakan dalam dirinya. Namun pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa Lia mengerti bisnis? Siapa orang-orang yang meneleponnya? Mengapa namanya muncul dalam pembicaraan proyek? Mengapa ia selalu menghindari pertanyaan tentang masa lalu? Raka membutuhkan beberapa detik untuk memproses semuanya. Hanya beberapa detik. Namun bagi Alia, diam itu terasa seperti jawaban. Tatapan matanya berubah. Sesuatu yang hangat di sana seolah padam. Baik, katanya pelan. Lia, tunggu. Alia tertawa kecil, tetapi matanya berkaca-kaca. Gak usah. Saya belum bilang apa-apa. Justru itu, Raka maju. Aku tidak bilang aku tidak percaya. Tapi kamu ragu. Raka diam. Alia mengangguk. Ia membuka celemek yang masih terikat di pinggangnya dan melipatnya perlahan.
Ternyata 2 detik cukup. Untuk apa? Untuk tahu seberapa jauh seseorang percaya sama kita. Ibu Ratih mendekat. Lia, tunggu. Alia menggeleng kecil. Tatapan singkat di antara mereka sudah cukup membuat Ratih mengerti bahwa ia tidak ingin identitasnya dijadikan tameng. Terima kasih, Bu. Ia meletakkan celemek di kursi. Bu Sari mulai menangis. Lia, jangan pergi. Alia memeluk perempuan itu. Terima kasih sudah ngajarin saya masak sayur asem tanpa kebanyakan garam. Bu Sari semakin menangis. Alia kemudian berdiri di depan Raka. Mata mereka bertemu. Aku tidak mengambil dokumen itu. Aku tahu. Tidak, kamu berharap aku tidak melakukannya. Itu berbeda. Raka terlihat terpukul. Alia melanjutkan. Aku pernah berpikir kalau suatu hari semua orang meragukan aku, setidaknya kamu tidak. Ia menelan tangis. Ternyata aku salah. Alia mengambil tasnya. Maya tersenyum puas dari belakang. Namun Alia bahkan tidak melihatnya. Ia berjalan keluar. Raka baru sadar sepenuhnya ketika suara pintu depan tertutup. Lia! Ia mengejar. Di luar gerimis mulai turun. Alia berjalan melewati halaman menuju gerbang. Sebuah mobil hitam sudah menunggu. Bukan taksi daring, bukan angkot. Sebuah sedan eksekutif dengan seorang sopir berseragam. Raka berhenti. Sopir tersebut turun, membuka pintu belakang, lalu menundukkan kepala. Selamat sore, Bu Alia. Raka mendengar jelas. Alia menoleh kepadanya sekali. Tidak mengatakan apapun. Ia masuk ke mobil. Raka berdiri di bawah gerimis sampai kendaraan itu menghilang di tikungan. Alia? Nama itu keluar dari bibirnya seperti pertanyaan. Ibu Ratih yang menyusul dari belakang akhirnya menghela napas. Kamu baru saja membuat kesalahan besar, Raka. Raka menoleh. Siapa dia? Ratih tidak langsung menjawab. Besok kamu akan tahu. Malam itu, Raka hampir tidak tidur. Ia meminta rekaman CCTV diperiksa. Pukul 4 pagi, kepala keamanan mengetuk pintunya. Mereka menemukan rekaman Maya memasuki ruang staf. Raka menonton video itu 2 kali. Tangannya mengepal. Bukan hanya karena Lia tidak bersalah, tetapi karena ia sadar perempuan itu mengatakan kebenaran. Ia memang ragu. Hanya beberapa detik. Namun, beberapa detik itulah yang membuat perempuan yang telah menemaninya dalam malam paling gelap memilih pergi. Di dalam mobil menuju Jakarta, Alia memandang lampu jalan dari jendela. Ponselnya terus bergetar. Nama Raka muncul berkali-kali. Ia tidak menjawab. Akhirnya, ia menelpon asistennya. Dimas? Ya, Bu Alia? Besok jadwalkan rapat direksi. Dimas terdiam. Besok? Ya, berarti program Anda selesai. Alia melihat tangannya sendiri yang masih menyisakan bekas kasar karena berminggu-minggu bekerja. Selesai. Bagaimana hasilnya? Alia tersenyum pahit. Saya belajar lebih banyak daripada yang saya kira. Ia memandang hujan. Dan bilang ke Papa, saya siap kembali. Lia berhenti ada malam itu. Keesokan paginya, yang akan bangun bukan lagi pekerja rumah tangga sederhana dari Villa Adisurya. Yang kembali adalah Alia Kusuma Dewi. Dan kali ini, ia tidak berniat menyembunyikan siapa dirinya dari siapapun. Pagi berikutnya, Raka masuk ke ruang kerja ibunya sebelum Ratih selesai minum teh. Maya sudah berada di sana. Perempuan itu terlihat gelisah karena kepala keamanan baru saja memintanya tidak meninggalkan villa. Raka melempar tablet ke atas meja. Video rekaman terbuka. Maya terlihat jelas memasuki ruang staf dan memasukkan sesuatu ke tas Alia. Wajahnya langsung pucat. Raka, aku bisa jelaskan. Jelaskan. Aku cuma mau tahu siapa dia. Dengan menjebak orang,
Aku melakukan itu karena dia membohongi semua orang. Raka tertawa tanpa humor. Dan itu memberi kamu hak? Maya mencoba mendekat. Aku melakukan semuanya karena aku peduli sama kamu. Jangan pakai saya untuk membenarkan kelakuan kamu. Maya berhenti. Raka menunjuk pintu. Ambil barangmu. Raka, pergi sebelum ibu memutuskan membawa masalah ini ke polisi. Maya memandang Ratih. Perempuan tua itu tidak membelanya. Akhirnya Maya keluar dengan wajah penuh malu dan marah. Begitu pintu tertutup, Raka menoleh kepada ibunya. Sekarang jawab saya. Ratih menghela napas. Apa? Siapa Alia? Ratih membuka laci dan mengeluarkan sebuah majalah bisnis. Ia meletakkannya di depan Raka. Sampul majalah menampilkan seorang perempuan memakai setelan krem, rambut tersisir rapi, berdiri di sebuah lobi hotel modern. Raka hampir tidak mengenalinya. Namun, mata itu sama. Tatapan keras kepala yang sama. Alia Kusumadewi, putri Surya Kusumadewi, calon penerus Kusumadewi Hospitality and Logistics. Raka membaca judul di bawah foto. Perempuan yang selama berminggu-minggu membawakan kopi untuknya, ternyata mengelola proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Ia mengangkat kepala. Kenapa? Dia ingin membuktikan dirinya. Ratih menceritakan kesepakatan Alia dengan ayahnya, tentang kritik direksi, tentang 2 bulan hidup tanpa fasilitas, tentang keinginannya memahami pekerja dari posisi paling bawah. Raka terduduk. Semua potongan aneh sekarang masuk akal. Cara Alia membaca laporan, percakapannya di telepon, pengetahuannya mengenai kontrak, bahasa Inggrisnya, sikapnya yang tidak pernah takut menghadapi siapapun. Dia bisa mengatakan siapa dirinya kemarin, bisik Raka. Bisa, dan menyelesaikan semuanya. Benar, tapi dia tidak melakukannya. Ratih menatap putranya. Karena dia ingin seseorang mempercayainya tanpa melihat rekening bank dan nama keluarga. Kalimat itu menghantam tepat ke dada Raka. Beberapa jam kemudian, untuk pertama kalinya, ia datang ke kantor pusat Kusumadewi Group di Jakarta. Gedung kaca itu menjulang di kawasan bisnis Sudirman. Raka masuk dan melihat layar besar di lobi. Foto Alia terpampang dalam pengumuman internal. Alia Kusumadewi memimpin transformasi divisi hospitality. Raka berdiri lama. Perempuan yang dulu berjalan keliling villa membawa kain lap, kini melintas di lobi bersama tim eksekutif. Ia mengenakan setelan abu-abu gelap, rambutnya rapi, langkahnya tegas. Orang-orang menyingkir dan menyapanya dengan hormat. Alia melihat Raka. Langkahnya berhenti sepersekian detik, lalu wajahnya kembali tenang. Pak Raka? Sapaan formal itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Alia? Saya ada rapat. 5 menit. Alia melihat jam. 3. Raka hampir tersenyum. Masih sama. Mereka masuk ke sebuah ruang pertemuan kecil. Raka berdiri di depan Alia. Saya sudah tahu semuanya. Selamat. Aku salah. Alia diam. Saya tidak pernah benar-benar mengira kamu mencuri. Tapi kamu ragu. Iya. Raka tidak membela diri. Dan itu kesalahan saya. Alia mengalihkan pandangan. Raka melanjutkan. Aku bisa memberi 1000 alasan. Aku kaget. Aku sedang mencoba memahami semuanya. Tapi pada akhirnya kamu benar. Saat kamu paling butuh aku percaya, aku diam. Alia menatapnya lagi. Saya tidak butuh laki-laki yang percaya setelah CCTV keluar.
Aku tahu. Saya sudah terlalu sering diperlakukan berbeda karena nama saya. Aku juga tahu sekarang. Tidak, Raka, kamu belum tahu. Nada Alia tetap tenang, tetapi matanya mulai bergetar. Lia itu satu-satunya kesempatan saya tahu bagaimana orang memperlakukan saya tanpa nama Kusuma Dewi. Bu Sari marah kalau saya salah. Pak Dedi menyuruh saya angkat kardus. Kamu menyebalkan setiap pagi karena kopi. Sudut bibir Raka hampir bergerak. Alia menahannya dengan tatapan. Jangan senyum. Maaf. Dan untuk pertama kalinya, saya pikir seseorang menyukai saya karena saya. Raka menarik napas. Aku memang menyukai kamu karena kamu. Kalau begitu, buktikan dengan menerima seluruh diri saya, bukan cuma Lia. Raka ingin mendekat, tetapi menahan diri. Apa yang harus saya lakukan? Alia menggeleng. Saya tidak tahu. Itu bukan tugas saya. Pintu diketuk. Asisten Alia masuk. Bu, rapat direksi 5 menit lagi. Alia mengangguk. Ia menatap Raka terakhir kali. Saya akan berangkat ke Lombok minggu depan. Untuk apa? Proyek baru. Berapa lama? Mungkin beberapa bulan. Jawaban yang dulu selalu membuat Raka kesal, sekarang membuat dadanya kosong. Hari-hari berikutnya Alia benar-benar tenggelam dalam pekerjaan. Ia memimpin proyek pengembangan resor ramah lingkungan di kawasan Lombok bagian selatan. Konsepnya bukan sekedar membangun hotel mewah, tetapi melibatkan masyarakat lokal sebagai pemasok, tenaga kerja, dan mitra usaha kecil. Pengalaman selama menjadi Lia mengubah cara Alia melihat bisnis. Ia menolak beberapa kontraktor yang menawarkan biaya murah tetapi ingin membawa hampir seluruh pekerja dari luar daerah. Kita datang ke tempat orang, katanya dalam rapat, bukan menghapus orang dari tempat mereka sendiri. Perlahan direksi yang dulu meragukannya mulai melihat kemampuan sebenarnya. Pada rapat evaluasi pertama setelah ia kembali, komisaris yang dulu paling keras mempertanyakan kemampuannya kembali mengangkat suara. Menurutnya, melibatkan koperasi lokal, nelayan dan pelaku usaha kecil hanya akan memperlambat proyek serta membuat pengawasan biaya lebih rumit. Alia tidak tersinggung. Ia menyalakan layar presentasi dan menunjukkan angka yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Kalau kita hanya melihat biaya pembangunan tahun pertama, Bapak benar katanya. Tapi kalau kita menghitung perputaran tenaga kerja, ketergantungan pada pemasok luar pulau, biaya logistik, dan risiko penolakan masyarakat, model lama justru lebih mahal. Ruangan menjadi tenang. Alia lalu menampilkan rancangan baru. Sebagian kebutuhan bahan pangan akan dibeli dari kelompok tani lokal. Pelatihan kerja diberikan sebelum resor dibuka, dan perusahaan menyediakan jalur promosi bagi pekerja yang memulai dari posisi operasional. Salah seorang direktur bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan ide jalur promosi seperti ini?" Alia teringat Bu Sari, Pak Dedi, dan pekerja-pekerja villa yang selama ini hanya dilihat sebagai angka gaji. Dari orang-orang yang jarang mendapat kursi di ruangan seperti ini, jawabnya. Ayahnya yang duduk di ujung meja tidak mengatakan apa-apa. Namun ketika rapat selesai, Surya hanya menepuk bahu putrinya sekali. Bagi Alia, itu lebih berarti daripada pujian panjang. Sementara itu Raka kembali menjalani terapi. Ia tidak lagi ingin sekadar menyembunyikan trauma badai. Ia datang ke psikolog penerbangan, mengikuti sesi evaluasi, latihan simulator, dan pemeriksaan medis penerbangan dengan jujur. Setelah beberapa minggu, ia dinyatakan layak kembali bertugas secara bertahap. Maskapai kemudian menjadwalkannya kembali pada pesawat turboprop regional yang memang termasuk tipe pesawat yang memiliki kualifikasi aktif baginya. Raka tidak menganggap surat kelayakan itu sebagai bukti bahwa ketakutannya sudah hilang. Ia justru mulai memahami bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Kadang keberanian adalah mengetahui bahwa rasa takut masih ada,
lalu tetap mengikuti prosedur, meminta bantuan ketika perlu, dan tidak berbohong kepada diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, cuaca buruk melanda Lombok. Hujan ekstrim menyebabkan banjir dan longsor di beberapa akses jalan menuju kawasan proyek. Sebagian pekerja proyek terjebak. Alia menolak meninggalkan lokasi sebelum seluruh tim dipastikan aman. Dewan Perusahaan di Jakarta meminta proyek dihentikan sementara. Alia setuju. Namun ia bersikeras menggunakan fasilitas perusahaan untuk membantu evakuasi warga sekitar. Kita punya kendaraan, obat, makanan, dan akses udara, katanya. Tidak mungkin kita duduk menunggu jalan dibuka. Akses darat dari beberapa kawasan selatan menuju Mataram tersendat. Tim perusahaan lalu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan operator penerbangan untuk membuat jalur logistik melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Warga yang membutuhkan perawatan akan dibawa dengan kendaraan lapangan menuju bandara, sementara obat, makanan, generator kecil, dan perlengkapan darurat diterbangkan dari Bali. Ketika Alia tiba di apron bandara keesokan pagi untuk menerima kiriman pertama, sebuah pesawat turboprop regional baru saja berhenti di posisi parkir. Pintu terbuka, seorang pilot turun. Raka. Alia membeku. Raka berjalan mendekat dengan seragam penerbangan. Kamu ngapain di sini? Kerja. Saya serius. Saya juga. Alia melihat langit. Awan masih gelap. Kamu yakin? Raka memahami pertanyaannya tentang badai, tentang traumanya, tentang semua yang ia ceritakan malam itu. Raka mengangguk. Saya tidak datang untuk jadi pahlawan. Terus, saya datang karena mereka butuh pilot. Alia menatapnya. Raka tersenyum tipis. Dan saya percaya sama rencana evakuasi kamu. Kalimat itu sederhana, namun bagi Alia, maknanya jauh lebih besar. Beberapa jam kemudian, salah seorang eksekutif proyek mempertanyakan keputusan Alia memindahkan titik pengumpulan warga ke lokasi yang lebih mudah dijangkau kendaraan menuju bandara. Risikonya terlalu tinggi, jalurnya lebih jauh. Raka yang sedang memeriksa peta menoleh. Kalau Alia bilang pindah, kita pindah. Semua orang melihatnya. Raka melanjutkan. Dia yang paling memahami kondisi lapangan. Tidak ada keraguan, tidak ada jeda, tidak ada 3 detik yang menyakitkan. Alia memandangnya. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Villa Adisurya, tembok di dalam hatinya retak sedikit. Evakuasi berlangsung hampir 2 hari. Hujan belum sepenuhnya berhenti, tetapi situasi mulai terkendali. Logistik sampai ke beberapa desa yang sempat terisolasi, pekerja proyek sudah dipindahkan ke tempat aman, dan beberapa warga yang membutuhkan penanganan medis berhasil diterbangkan ke rumah sakit. Alia hampir tidak tidur. Raka juga. Mereka berbicara hanya tentang pekerjaan. Koordinat, cuaca, jadwal, kapasitas pesawat, persediaan bahan bakar. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang belum selesai. Pada penerbangan logistik terakhir, Alia berdiri di area aman dekat apron Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan melihat pesawat yang dikemudikan Raka turun di bawah langit yang masih dipenuhi awan. Angin cukup kuat. Untuk sesaat, jantungnya berdebar. Ia teringat malam di Bandung. Raka yang duduk di lantai. Tangannya yang gemetar. Suara napasnya. Pesawat akhirnya menyentuh landasan dengan mulus. Ketika pintu terbuka dan Raka turun, Alia tidak sadar dirinya tersenyum. Raka melihatnya. Kenapa? Alia buru-buru mengubah ekspresi. Tidak apa-apa. Kamu tadi senyum. Ger, saya lihat. Mungkin saya senyum karena pesawatnya selamat. Raka mengangguk. Berarti kemampuan saya masih berguna. Sedikit. Raka tertawa. Untuk beberapa detik, mereka kembali seperti dulu. Seperti Lia dan Raka di villa. Malam itu, hujan akhirnya berhenti. Udara Lombok terasa lembab dan hangat. Dari kejauhan terdengar suara ombak. Sebagian besar tim sudah beristirahat di penginapan sementara. Alia berjalan sendirian menuju pantai. Ia duduk di sebuah bangku kayu sederhana. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Raka datang membawa 2 gelas kopi. Ia menyerahkan satu kepadanya.
Alia mencicipi, tanpa gula. Ini kopi saya. Saya ingat. Alia menatap gelas. Dulu saya yang disuruh bikin. Sekarang saya yang bikin. Perkembangan karakter yang luar biasa. Raka duduk di sampingnya. Beberapa saat mereka hanya mendengar suara laut. Alia, waktu di Jakarta kamu bilang saya harus menerima seluruh diri kamu. Alia tidak menjawab. Saya pikir saya paham waktu itu. Raka melihat ke depan. Ternyata belum. Alia menoleh. Saya suka Lia karena dia berisik, keras kepala, suka membantah, dan selalu membuat rumah ibu saya seperti pasar pagi. Terima kasih, romantis sekali. Tunggu. Raka tersenyum, tapi Alia ternyata lebih menyebalkan. Alia memukul lengannya pelan. Raka tertawa. Karena Alia berani mengambil keputusan yang membuat semua orang marah kalau dia yakin itu benar. Alia juga memikirkan orang yang bahkan tidak bisa memberi keuntungan buat dia. Nada suaranya menjadi serius. Saya kagum sama perempuan itu. Alia diam. Raka melanjutkan. Saya pikir dulu cinta artinya menjaga seseorang, berdiri di depannya, memastikan tidak ada yang menyakiti dia. Ia menggeleng. Ternyata bukan cuma itu. Apa? Kadang cinta berarti berdiri di belakang seseorang dan bilang ke semua orang, ikuti dia, saya percaya dia. Mata Alia terasa panas. Ia membenci betapa mudahnya pria itu masih bisa menyentuh bagian paling rapuh dalam dirinya. Kenapa baru pintar sekarang? Agak telat. Agak. Baik, sangat telat. Alia tertawa kecil. Raka menatapnya. Saya nggak minta kamu melupakan apa yang saya lakukan. Bagus. Saya juga tidak minta semuanya kembali seperti dulu. Alia menunggu. Saya cuma minta kesempatan membangun sesuatu yang baru. Angin laut meniup rambut Alia. Ia menatap ombak. Kalau saya bilang tidak, saya hormati. Tidak datang ke kantor saya setiap pagi? Tidak. Tidak kirim bunga 1 truk ke lobi? Raka mengernyit. 1 truk? Saya masih punya harga diri. Alia tertawa. Bagus, saya alergi laki-laki yang minta maaf pakai pertunjukan. Kalau begitu, saya akan minta maaf pakai tindakan. Jauh lebih mahal. Tidak apa-apa, yang penting bukan uangnya. Terus, kesabarannya. Beberapa detik mereka tertawa. Kemudian, suasana kembali tenang. Alia menatapnya. Waktu kamu diam hari itu, yang bikin saya sakit bukan tuduhannya. Raka mendengarkan. Saya bisa menghadapi Maya. Saya bisa menghadapi polisi kalau perlu. Saya bisa membuktikan siapa saya. Suaranya melembut. Tapi saya berharap kamu jadi satu orang yang tidak perlu bukti. Raka menunduk. Saya tahu. Saya juga salah. Raka mengangkat kepala. Alia menarik napas. Saya menyembunyikan terlalu banyak. Kamu punya alasan? Tetap saja, saya membuat kamu mengenal seseorang yang hanya setengah benar. Lia itu bukan bohong. Dia bahkan bukan nama saya. Tapi sifatnya kamu. Alia terdiam. Raka tersenyum tipis. Semua omelan, tarian aneh di dapur, kebiasaan makan sambal terlalu banyak, cara kamu ngomel soal pemasok, itu kamu. Alia tidak bisa membantah. Dan Alia Kusuma Dewi? Raka menatap matanya. Juga kamu. Untuk pertama kalinya, Alia merasa kedua dunianya tidak harus saling menghapus. Ia tidak harus memilih menjadi perempuan sederhana agar dicintai. Dan ia tidak harus menyembunyikan kekuatan agar seseorang mau mendekat. Raka mengulurkan tangan, tidak langsung menyentuhnya, hanya menunggu. Alia melihat tangan itu cukup lama.
kemudian meletakkan tangannya di sana. Raka mengembuskan napas seperti baru saja berhasil mendaratkan pesawat dalam cuaca buruk. Alia tertawa. "Jangan senang dulu." "Kenapa?" "Saya belum bilang kita balikan." "Kita dulu juga belum resmi pacaran." "Bagus, berarti tidak ada yang perlu dibalikan." Raka mengangguk. "Mulai dari awal." Alia memikirkannya. "Dari awal." Beberapa bulan kemudian, proyek Lombok memasuki tahap pembangunan utama. Alia resmi ditunjuk sebagai direktur utama divisi hospitality milik keluarganya. Keputusan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pemberian seorang ayah kepada putrinya. Ia mendapatkannya setelah memperlihatkan hasil. Laporan yang ia susun selama bekerja di Villa Adisurya bahkan menjadi dasar perubahan beberapa kebijakan perusahaan mengenai kesejahteraan pekerja. Sementara Raka kembali terbang secara penuh setelah melewati seluruh evaluasi kesehatan dan psikologis. Ia tidak pernah menganggap traumanya hilang. Ada malam ketika suara guntur masih membuat dadanya sesak. Namun sekarang, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan ia tahu meminta bantuan tidak membuatnya menjadi pilot yang lebih buruk. Hubungan mereka tumbuh perlahan. Tidak ada lamaran mendadak. Tidak ada pernikahan beberapa minggu kemudian. Alia terlalu sibuk, Raka juga. Mereka belajar bahwa mencintai seseorang yang memiliki pekerjaan besar membutuhkan kesabaran lebih banyak daripada adegan romantis. Kadang mereka hanya bertemu 2 hari dalam seminggu. Kadang Raka berada di Makassar ketika Alia harus menghadiri rapat di Bali. Kadang mereka bertengkar melalui telepon tentang hal bodoh. Namun kali ini, mereka belajar berbicara sebelum kesalahpahaman berubah menjadi luka. Setahun kemudian, mereka kembali ke Villa Adisurya di Bandung untuk Idul Fitri. Halaman rumah penuh mobil kerabat. Aroma opor ayam, rendang, sambal goreng ati, dan ketupat memenuhi ruang makan. Bu Sari hampir menangis melihat Alia. "Ya ampun, Lia." Alia tertawa lalu memeluknya. "Bu, saya kangen sayur asam. Sekarang sudah jadi bos besar, masih mau makan masakan saya." "Justru karena sudah jadi bos besar, saya makin butuh masakan ibu." Pak Dedi ikut tertawa. Ibu Ratih memandang mereka dari ruang tengah dengan mata bahagia. Raka muncul dari tangga. Ia mengenakan batik lengan panjang berwarna gelap. Alia menatapnya. "Pak Kapten?" "Bu Direktur?" Raka mendekat. "Kopi?" Alia mengangkat alis. "Kamu bikin." Raka menarik napas panjang. "Saya baru pulang penerbangan 8 jam." "Itu bukan alasan. Dulu kamu yang buat. Dulu saya digaji untuk itu." Raka tertawa. "Sekarang?" Alia mendekat dan merapikan kerah batiknya. "Sekarang saya pacar kamu. Jabatan berbeda." Bu Sari yang mendengar dari dapur ikut tertawa. Raka akhirnya berjalan menuju mesin kopi. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa 2 cangkir. Alia mencicipinya. Ia mengernyit. Raka langsung tegang. "Kenapa?" "Kurang sedikit." "Kurang apa?" Alia menahan senyum. "Kesabaran." Raka memutar mata. Alia tertawa dan menyandarkan kepala sebentar di bahunya. Dari jendela villa, kota Bandung terlihat di bawah langit sore yang cerah. Azan maghrib terdengar samar dari masjid di ujung jalan, bercampur dengan suara anak-anak dan kerabat yang masih bercengkerama di halaman. Alia memandang Raka. Dulu ia datang ke rumah itu untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia pantas memimpin perusahaan. Ternyata yang ia temukan jauh lebih besar. Ia belajar bahwa harga diri tidak berasal dari mobil yang mengantar kita, jabatan yang tertera pada kartu nama, atau banyaknya orang yang berdiri ketika kita masuk ruangan. Raka juga belajar bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang hanya diberikan ketika semua bukti sudah tersedia. Kadang, kepercayaan justru diuji ketika keadaan terlihat paling buruk. Mereka tidak menjadi pasangan sempurna. Raka masih terlalu rapi.
Alia masih meninggalkan barang di mana-mana. Raka masih bisa menghabiskan 5 menit menjelaskan cara membuat kopi yang benar. Alia masih sengaja membuatnya salah hanya untuk melihat wajah kesalnya. Namun mereka akhirnya memahami satu hal. Cinta bukan ketika dua orang menemukan manusia tanpa kekurangan. Cinta adalah ketika dua orang mengetahui kelemahan masing-masing, pernah mengecewakan, pernah terluka, tetapi memilih belajar agar kesalahan yang sama tidak menjadi rumah bagi mereka. Raka mengangkat cangkirnya. Alia, kamu tahu sesuatu? Apa? Saya masih lebih suka Lia. Alia menatapnya tajam. Raka segera melanjutkan. Karena Lia pertama kali bikin saya jatuh cinta. Alia mengerucutkan bibir. Terus Alia? Raka mendekat dan berbisik. Alia yang bikin saya ingin tinggal. Untuk beberapa detik, Alia hanya memandangnya. Kemudian ia tersenyum. Di luar, suara keluarga mereka memenuhi halaman. Di dalam rumah yang dulu menjadi tempat penyamaran, pertengkaran, kecurigaan, dan patah hati itu, Alia akhirnya menemukan sesuatu yang sejak awal tidak pernah ia cari. Bukan kemenangan atas para direksi, bukan pembuktian kepada ayahnya, bukan pula seorang pria yang akan menyelamatkannya. Ia menemukan seseorang yang belajar berjalan di sampingnya. Dan Raka akhirnya menemukan rumah yang tidak memiliki alamat. Rumah itu ada pada perempuan yang pernah ia kenal sebagai Lia, kemudian ia cintai sebagai Alia Kusumadewi. Dan kini ia pilih setiap hari sebagai dirinya sendiri. Di antara aroma kopi, ketupat lebaran, tawa keluarga, dan udara Bandung yang sejuk, perjalanan panjang mereka akhirnya mencapai tempat yang paling tenang. Bukan akhir dari segala masalah, melainkan awal dari kehidupan yang mereka bangun dengan kepercayaan yang kali ini tidak lagi memerlukan waktu 3 detik untuk dipilih.